Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim itu sebagai bentuk pengorbanan beliau kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, maka masyarakat pada saat itu kagum dengan Nabi Ibrahim. Kagum. Kata Nabi Ibrahim, sungguh ini belum ada apa-apanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku seorang anak, maka niscaya anak itu akan ku korbankan juga untuk Allah. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan, di hatiku ini tidak ada yang melekat di hatiku kecuali cuma Allah. Nabi Ibrahim berkata demikian karena waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Maka gampanglah Nabi Allah Ibrahim berkata-kata yang demikian itu. Berkata-kata yang demikian itu karena dia gampang, belum punya anak. Kipas angin itu diginikan atau apa namanya? Dan ucapan itu dianggap oleh Allah sebagai nadar. Maka dengan cerita yang sangat panjang, akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar alaihissalam. Dari hasil pernikahan tadi, maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail alaihissalam. Berjalanlah waktu sampai akhirnya Nabi Ismail dikatakan umur 7 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Ismail umur 13 tahun. Nabi Ibrahim pada saat itu di malam itu bermimpi. Bermimpi di tanggal 8 Dzulhijjah. Di mimpi itu ada suara yang mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, sempurnakanlah nadarmu, sembelihlah anakmu. Sempurnakan nadarmu dan sembelihlah anakmu. Nabi Ibrahim akhirnya terbangun. Besok Nabi Ibrahim bingung, apakah ini mimpi dari Allah ataukah mimpi dari syaitan. Kalau mimpi dari Allah, bagaimana mungkin Allah menyuruh untuk menyembelih anak sendiri? Tapi kalau mimpi dari syaitan juga gak mungkin, karena semua mimpi para nabi dan rasul itu adalah sebagai wahyu dari Allah Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim hari itu bingung memikirkan apakah ini mimpi dari Allah ataukah dari syaitan, sehingga tanggal 8 Dzulhijjah seperti yang kemarin itu disebut namanya Yaumut Tarawiyah, hari Tarawiyah, yang diambil dari kata tarawwa yang artinya adalah memikirkan.
Nah, 8 Dzulhijjah itu disebut tarawiyah dan dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Untuk menghilangkan kegalauan itu, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengambil 100 ekor onta. Lalu onta tadi disembelih, ditaruh di tanah lapang. Kemudian setelah itu turunlah api dari langit untuk membakar semua onta-onta tadi. Zaman dulu kalau ada orang yang berkurban, ada orang yang berkorban untuk Allah, bukan korban sunnah, bukti diterima korban itu atau tidak adalah datang api dari langit. Kalau api itu turun dan membakar binatang korban tadi, itu berarti diterima. Kalau seandainya tidak datang api dari langit, berarti itu tidak diterima. Seperti halnya Qabil berkorban kambing, Qabil berkorban tanaman yang busuk, sedangkan Habil berkorban domba kibas. Datang api dari langit, yang mana yang diterima oleh Allah? Itu Habil. Berkorban apa tadi Habil? Habil berkorban apa? Korban korban sayuran atau kambing, domba? Qabil berkorban apa tadi? Betul nggak? Qabil berkorban kambing. Qabil berkorban sayuran busuk, tanaman busuk. Sedangkan Habil berkorban domba. Datanglah api dari langit. Yang mana yang dibakar? Domba tadi. Berarti siapa yang diterima korbannya? Habil. La ilaha illallah. Nah, itulah diterima atau tidaknya. Maka begitu juga Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor kambing tadi atau onta tadi, lalu datanglah api untuk membakarnya. Nabi Ibrahim berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima korbannya dan tidak perlu menyembelih anaknya. Tapi malam tanggal 9, kayak tadi malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Ada suara yang mengatakan, "Wahai Nabi Ibrahim, sempurnakanlah nadarmu dan sembelihlah anakmu." Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim sudah mantap, sudah tahu bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah seperti hari ini disebut namanya hari Arafah. Arafah asal katanya Arafah, yang artinya tahu. Nabi Ibrahim setelah tahu bahwa itu wahyu dari Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak langsung hari itu menyembelih anaknya. Namun Nabi Ibrahim ingin menyembelih besok hari. Hari ini Nabi Ibrahim kepingin bersenang-senang dengan Nabi Ibrahim untuk terakhir kalinya. Nabi Ismail terakhir kalinya. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih lagi 100 ekor kambing. Kalau kemarin onta ya, ini tambah lagi kambing. Datang lagi api dari langit menunjukkan bahwa kurbannya Nabi Ibrahim diterima. Ya, dengan begitu ya berharap supaya tidak sembelih Nabi Ismail tadi. Nah, tanggal 9
Dzulhijjah seperti ini, Arafah, dianjurkan puasa. Jadi 8 Dzulhijjah disebut tarawiyah, itu asal kata dari tarawiyah. 9 Dzulhijjah disebut Arafah, dan 10-nya disebut apa? Nah, kita lihat. Di malam tanggal 10 seperti nanti malam, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Mimpinya apa? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyempurnakan nazar dan untuk menyembelih anaknya. Besok hari tanggal 10, maka Nabi Ibrahim pun sudah bertekad bulat untuk menyembelih anaknya. Karena tekadnya Nabi Ibrahim itu, maka tanggal 10 itu disebut namanya hari nahar. Fasalli li rabbika wan hari nahar. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari apa tadi? Tarawih. 9 disebut hari apa? Arafah. 10 tanggal 10 disebut hari nahar. Nahar itu asal katanya artinya adalah sembelih. Fasalli li rabbika wan, salat Idul Adha olehmu dan berkurbanlah dan sembelihlah hewan kurban. Pagi hari Nabi Ibrahim bertemu istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, dan mimpi yang 3 malam berturut-turut itu tidak ada satupun yang tahu. Pagi hari Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya Siti Hajar, "Wahai istriku Hajar, mandikanlah anak kita Ismail." Mandikanlah. Makanya di hari tanggal 10 itu disuruh mandi hari raya. Mandikanlah anak kita. Setelah itu berilah pakaian yang paling baik. Nah, besok itu pakai baju yang paling bagus, paling baik. Berikanlah dia minyak wangi, minyak harum. Sisirlah rambutnya, karena hari ini aku akan membawa anak kita jalan-jalan. Aku hendak membawa Ismail jalan-jalan. Siti Hajar tidak ada prasangka yang aneh-aneh, karena suaminya menyuruh untuk memandikan anaknya Ismail, maka dilaksanakanlah itu. Mandikan, dikasih baju yang paling baik, dikasih minyak harum, dikasih minyak rambut, disisir rambutnya yang paling baik. Ya, subhanallah. Coba ini kisah. Setelah itu Nabi Ibrahim mengambil pedang yang paling tajam dan membawa seutas tali. Setelah itu Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail. Kemana? Ke Mina. Nah, kalau kita pergi ke Mina itu ada di atas bukit namanya Jabal Qurban. Al-Kisah, wallahu alam, disitulah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Iblis dari pertama kali Allah menciptakannya sampai waktu itu tidak pernah gelisah kecuali di hari itu. Paling gelisah di hari itu. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim ini betul-betul menyembelih anaknya, maka sungguh luar biasa. Seorang manusia bisa membuktikan cintanya kepada Allah melebihi apapun juga, termasuk anak. Akhirnya si iblis ini pun datang menemui Siti Hajar. Dia menggoda Siti Hajar, "Hajar, apakah engkau tahu kemana anakmu Ismail dibawa oleh suamimu?" Suruh berdiri ini.
berdiri 5 menit. Kemana anakmu dibawa? Kata Siti Hajar, nggak tahu. Yang ku tahu bahwa suamiku mengajak dia jalan-jalan. Kata iblis, bohong. Suamimu tidak mengajak anakmu jalan-jalan, tetapi suamimu membawa Nabi Ismail itu untuk disembelih. Lalu Siti Hajar bertanya, kenapa suamiku ingin menyembelih anakku? Kemudian iblis berkata, karena suamimu menyangka bahwa itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Kata Siti Hajar, wahai iblis, kalau memang ini perintah dari Allah, jangankan nyawa anakku, nyawaku sekalian aku siap untuk dikorbankan. Akhirnya iblis tidak bisa menggoda Siti Hajar. Lalu dia datang kepada Nabi Ibrahim, membisikkan di hati dan di telinga Nabi Ibrahim, suruh berdiri di belakang, suruh berdiri, suruh berdiri. Lalu iblis berkata, wahai Ibrahim, coba kamu pandang anakmu itu. Kau sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kepingin punya anak, tapi baru sekarang Allah kabulkan. Anakmu ganteng, pintar, sopan, berakhlak baik, rajin. Lalu engkau ingin membunuhnya. Sekejamnya binatang buas tidak pernah membunuh anaknya sendiri. Nabi Ibrahim berkata kepada iblis, hai iblis, pergilah engkau, aku tidak tergoda denganmu. Ini adalah perintah dari Allah. Suruh berdiri. Lalu akhirnya iblis pun tidak bisa menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian kemudian iblis tadi datang kepada Nabi Ismail. Hai Ismail, apakah engkau tahu mau dibawa kemana engkau oleh ayahmu? Nabi Ismail berkata, enggak tahu. Kau kepingin disembelih oleh bapakmu. Kata Nabi Ismail, kenapa aku mau disembelih? Kata iblis, karena ini katanya perintah dari Allah. Kata Nabi Ismail, wahai iblis, kalau memang ini perintah dari Allah, maka aku siap untuk disembelih. Iblis akhirnya tidak bisa menggoda 3 orang tersebut. Berdiri berdua ini, tidak bisa menggoda ketiga orang tadi, Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Ismail. Akhirnya Nabi Ismail pun mengambil batu, lalu melemparkan batu itu ke iblis tadi. Matanya picak sebelah, yang sebelah kiri. Dan momentum itu sampai sekarang dilakukan oleh jemaah haji. Kalau kamu lihat di TV, di YouTube itu, sekarang mereka lagi melontar Jumratul Aqabah. Di Mekah lagi hari raya hari ini, mereka melempar Jumratul Aqabah. Cuman satu saja yang dilempar. Larilah iblis tadi, dan sampailah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di satu tempat yang dikatakan itu namanya Jabal Qurban. Jadi kalau kita ke Mina itu ada ukuran mungkin 2x3 seperti Kubah. Katanya disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Lalu Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku Ismail, Abah ini bermimpi 3 malam berturut-turut bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu, dan hari ini adalah waktu penyembelihanmu. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai abahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Sungguh engkau akan mendapatkan diriku termasuk golongan orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim bukan mukul, bukan disuruh berdiri, tapi disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Membayangkan kamu begitu. Kalau seandainya begitu kamu lari sudah. Tapi Nabi Ismail enggak. Kalau dipukul biasa, suruh berdiri biasa. Ini disuruh disembelih. Kata Nabi Ismail, silakan wahai abah. Maka Nabi Ismail pun dibaringkan. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, hai Ismail anakku, apakah ada pesan-pesan terakhir? Ada abah. Apa itu? Wahai abah, tajamkanlah pisaumu supaya aku tidak merasa sakit ketika pisau itu melewat di leherku. Wahai abah, sing-singkanlah pakaianmu supaya darahku ini tidak mengenai pakaianmu, yang akhirnya bisa mengurangi pahalaku dan pahalamu. Nah kalau orang nyembelih itu sing-sing baju. Wahai abah, setelah aku nanti meninggal dunia, lepaskanlah pakaianku ini dan berikanlah pakaianku ini kepada ibuku sebagai kenang-kenangan terakhir dariku untuknya. Wahai abah, ikatlah badanku ini supaya aku tidak bergerak-gerak. Wahai abah, jangan sekali-kali engkau dan ibuku memasukkan anak-anak kecil ke dalam rumah. Yang engkau khawatir engkau akan teringat kepadaku ketika engkau dan ibuku melihat anak kecil itu. Wahai abah, hadapkanlah wajahku ke tanah supaya engkau tidak melihat wajahku. Yang aku khawatir engkau menjadi iba dan akhirnya tidak jadi menyembelih diriku. Akhirnya Nabi Ismail pun diikat, ditelungkupkan wajahnya ke tanah. Nabi Ismail mengambil pisau, diletakkan pisau itu di leher anaknya. Digorok pisau tadi, tapi pisau itu tidak bisa melukai leher Nabi Ismail. Sekali tidak bisa. Nabi Ibrahim bingung, ada apa pisau ini? Lalu digorokkan yang kedua kali, rok begitu, tapi juga tidak bisa. Dalam kisah yang lain dikatakan ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Ismail, para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata malaikat. Lalu Nabi Ibrahim berkata, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ditutup sama Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau orang motong sapi kurban itu dianjurkan takbiran, semuanya takbiran. Kedua kali pisau ini tidak bisa melukai Nabi Ismail. Bingung Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun membawa pedang tadi dan menebaskan pedang tadi ke suatu batu yang sangat besar. Anggaplah sebesar meja ini. Sekali tebasan saja, maka batu itu pun akhirnya terbelah menjadi dua. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada pedang ini, Ya Saif, mahalak, pedang, ada apa denganmu? Aku tebaskan, aku gorokkan engkau ke leher anakku, engkau tidak bisa melukainya. Aku tebaskan engkau ke batu, engkau bisa membelah batu ini jadi dua. Dengan izin Allah, pedang tadi berkata, Hai Nabi Ibrahim,
Ketika engkau meletakkan diriku ke leher anakmu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, kamu pindah sini. Allah berkata kepadaku, wahai pedang, jangan kau lukai leher Ismail. Dan ketika engkau menebaskan aku ke batu yang besar, Allah berkata, wahai pedang, jadikanlah batu itu terbelah menjadi dua. Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin aku mentaati perintahmu sedangkan aku tidak mentaati perintah Tuhanku? Aku lebih taat mentaati perintah Tuhanku Allah ketimbang dirimu. Tapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Maka Nabi Ibrahim pun meletakkan pedang tadi yang ketiga kali di lehernya Nabi Ismail. Datanglah malaikat Jibril membawa domba kibas yang besar. Lalu berkatalah Jibril, wahai Nabi Ibrahim, ini adalah sebagai cobaan saja. Engkau telah lulus ujian dan Allah gantikan nyawa anakmu dengan seekor domba yang besar ini. Domba itu adalah domba yang didatangkan dari surga. Al-Kisah, domba yang datang dari surga itu adalah domba yang pernah dikorbankan juga oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil. Jadi korban itu, domba itu disembelih oleh Habil, dimasukkan ke dalam surga hidup, kemudian diturunkan lagi ke dunia untuk gantian nyawa Nabi Ismail, lalu disembelih lagi oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pun berpelukan karena telah lulus dalam ujian. Jadi ujiannya berat. Bukan hanya puasa, bukan hanya disuruh berdiri, tapi adalah ujiannya untuk menyembelih anak sendiri. Tapi yang lulus, merekalah yang lulus. Tapi yang tidak lulus, merekalah pecundang. Lihatlah para pecundang-pecundangnya nanti, yang mereka cuma lulus di dalam tulisan, tapi tidak lulus di dalam belajarnya. Nabi Ibrahim akhirnya pulang, lulus ujian. Lalu mereka bertemu dengan Siti Hajar dan ibundanya Nabi Ismail. Mereka berpelukan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah, Nabi Ismail pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Abah, kalau seandainya waktu itu terjadi penyembelihan, aku meninggal dunia waktu itu, kira-kira siapa yang paling dermawan? Aku ataukah engkau? Kata Nabi Ibrahim, tentulah aku, karena aku telah menjalankan perintah Allah. Kata Nabi Ismail, tidak wahai Abah, justru yang paling dermawan itu adalah aku. Kata Nabi Ismail, kenapa engkau paling lebih dermawan dariku? Ketahuilah wahai Abah, aku hanya punya satu nyawa. Kalau seandainya aku waktu itu meninggal dunia, maka aku tidak ada nyawa lagi yang kedua, alias matilah aku. Tapi sedangkan engkau, walaupun aku mati, tapi engkau masih punya anak yang kedua. Siapa itu? Nabi Ishak. Adanya Nabi Ismail adalah Nabi Ishak, mamanya adalah Siti Sarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, hai Nabi Ismail, hai Nabi Ibrahim, kalian adalah memang dermawan, tapi akulah yang paling dermawan. Buktinya kata Allah, engkau wahai Nabi Ibrahim tetap mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak. Dan engkau wahai Nabi Ismail, engkau tetap kubiarkan hidup, bahkan nyawamu kuganti dengan seekor kibas datang dari surga.
Kira-kira kata Allah, siapa yang paling dermawan? Lalu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berkata, tidak ada yang paling dermawan wahai Allah kecuali engkaulah saja. Nah, itulah Tarawiyah tanggal 8, sejarah tanggal disebut Tarawiyah, dan sejarah disebut Arafah, dan sejarah disebut hari Nahar. Hari Nahar itu hari penyembelihan. Harinya disebut hari Nahar, tapi hari besarnya disebut Idul Adha, hari raya kurban. Nah, nanti malam maghrib sudah masuk hari raya Idul Adha. Ada kegiatan-kegiatan ibadah yang dianjurkan. Salah satunya adalah menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah. Dan kata ulama, sekurang-kurangnya orang yang dianggap menghidupkan malam hari raya dengan ibadah adalah, dengarkan ini, salat Isya dan salat subuh dengan cara berjamaah. Karena disebutkan dalam riwayat hadis, man shalal Isya bil jamaah faka'annama dhama nisfal laili wa man shalla subha bil jamaah faka'annama dhama laila kullah. Siapa yang salat Isya dengan berjamaah, maka dia seperti beribadah separuh malam, dari maghrib sampai jam 12 malam dia salat. Dan siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia seakan-akan beribadah satu malam suntuk, dari maghrib sampai subuh melaksanakan salat terus menerus. Kemudian yang kedua, dianjurkan nanti mandi hari raya. Mandi hari raya itu masuknya dari tengah malam. Jadi jam 2, jam 1, jam 12 itu sudah boleh mandi hari raya. Niatnya adalah aku niat mandi hari raya Idul Adha. Apa niatnya? Aku niat mandi hari raya Idul Adha. Tengah malam boleh. Sebelum subuh boleh mandi, setelah subuh boleh mandi. Yang penting hari raya itu dianjurkan mandi. Setelah mandi dianjurkan memakai baju yang paling baik. Dianjurkan memakai baju yang berwarna. Ya, kalau ada yang pakai baju jubah warna pink, pakai warna pink. Ustadz, ada baju jubah warna pink? Kalau ada warna pink bahaya. Ya, pakai surban, pakai bolang, yang paling terbaik. Dan dianjurkan juga bagi laki-laki untuk memakai minyak harum, sedangkan perempuan tidak dianjurkan pakai minyak harum. Lalu dari masuk waktu sholat subuh itu tidak dianjurkan makan dan minum. Jadi ketika masuk subuh nggak ada makan dan minum. Kalau mau makan minum sebelum masuk subuh. Setelah masuk subuh tidak ada makan, tidak ada minum. Kapan makan minumnya? Sunnahnya nanti setelah selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id baru makan dan minum. Kemudian berjalan dari tempat tinggal menuju ke tempat sholat, menjalani jalan yang jauh, dan pulang melewati jalan yang paling dekat. Dan seperti itulah kesunahan secara umum dalam masalah hari raya Idul Adha. Jadi nanti malam takbiran dari maghrib sampai jam 11 malam boleh pakai suara mic, suara sendiri. Nah, setelah itu istirahat karena subuhnya nanti bangun untuk sholat subuh dan siap-siap untuk sholat Id. Siapa yang jadi khatib hari raya besok? La ilaha illallah. Belum tahu. Disiapkan. Ustadznya ada tugas luar dada. Nanti khatib hari raya sama sholat Id. Nah, setelah itu nanti siap-siap untuk menyembelih sapi. Namanya sudah ada di kantor atau apa itu? Nanti ambil namanya yang mau kurban atau yang mau akikah. Nah, itu
secara umum kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.